This way, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimada Anggreni Puspitasari dengan NPM D1A017069, mahasiswi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil resumen saya dari sebuah buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Silakan disimak. Yang pertama yaitu analisis kebijakan. Nah, proses analisis kebijakan sendiri merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan ini dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Dalam pembuatan sebuah kebijakan ini, mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Analisis kegiatan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa analisis kebijakan prospektif, yang mana memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan yang dilakukan. Lalu, analisis kebijakan retrospektif, yang mana memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Yang terakhir adalah analisis terintegrasi, yang mana dimaksud dengan analisis kebijakan yang secara utuh mengkaji seluruh daur kebijakan dengan menggabungkan analisis prospektif dan analisis retrospektif. Setelah itu, tujuan dari analisis kebijakan adalah menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Proses analisis kebijakan sendiri menggunakan pendekatan dalam ilmu politik, sosiologi, antropologi, hubungan internasional, dan manajemen. Dapat tinjauan terhadap 5 tema lintas sektoral. Yang pertama, pemisahan dalam kebijakan. Yang kedua, manajemen perubahan. Yang ketiga, peranan kelompok-kelompok dalam proses kebijakan. Yang keempat, kepemilikan dari proses kebijakan. Lalu yang terakhir yaitu alternatif kebijakan. Kombinasi antara konsep dari berbagai disiplin ilmu dapat digunakan untuk menempatkan beberapa urutan ke dalam permasalahan, termasuk kebijakan narasi, kebijakan komunitas, analisis wacana, rezim teori, manajemen perubahan, dan peran birokrat di tingkat pelaksanaannya. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif ini pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Metode kuantitatif ini merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Setelah itu yang ketiga yaitu pendekatan partisipatif. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Partisipatif sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara sukarela. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah
dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan, salah satunya di pedesaan. Salah satu metode pendekatannya adalah PRA, yang mana lebih menekankan pada menggugah dan memberdayakan masyarakat. Yang keempat adalah analisis stakeholder, di mana stakeholder didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Para pelaku pembangunan ini adalah orang dan organisasi yang terlibat atau terkena dampak dari suatu perencanaan. Yang kelima yaitu contoh, di mana contohnya ialah kebijakan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit, di mana ini berpotensi menyebabkan polusi bila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah yang diproduksi oleh kebun kelapa sawit, diperlukan suatu sistem kontrol yang meliputi pengelolaan pembukaan lahan, pemeliharaan lahan, dan panen tandan buah segar di lapangan, serta pengelolaan minyak kelapa sawit mentah dan minyak inti sawit, termasuk unit pengelolaan limbah, agar implikasi atau akibat langsung dari limbah tidak meresahkan masyarakat. Yang keenam yaitu implikasi, di mana berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut, di antaranya Expert Choice atau AHP, Rapis atau MDS, PowerSim, Stella, dan iThink atau sistem dinamis. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan AHP. Aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjalankan software tersebut, tetapi lebih penting adalah kemampuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam model yang appropriate sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Berbagai konsep dan pendekatannya tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengkombinasi berbagai teknik-teknik analisis yang ada. Misalnya, kombinasi antara analisis SWOT dan AHP menjadi AWOT dapat mengurangi kelemahan AHP dan SWOT. Kombinasi antara AP dan RAPIS akan mengurangi subjektivitas dan sebagainya. AHP merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki. AP atau analisis prospektif ialah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Yang selanjutnya yaitu trade-off analysis atau TOA, yang mana merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu mengambil kebijakan, memahami konflik, penggunaan sumber daya, dan preferensi stakeholder. Lalu yang terakhir yaitu multidimensional scaling atau MDS, di mana metode MDS ini dapat memotret tingkat berkelanjutan pembangunan pada saat ini atau exciting edition yang terlihat dari semua dimensi pembangunan. Itulah hasil resumen dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dan penyampaian kata yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.